Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang baiklah, orang Indonesia ke orang Malaysia, orang Brunei, orang dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak dan satu lagi diberi kemudahan untuk bisa melunasi hutang-hutangnya, pastinya yang berhutang. Ya, kita doakan amin ya rabbal alamin. Oke guys, pada malam hari ini ya, ataupun siang hari ini ya, mungkin saya bikin video ini malam guys ya. Saya mau mereaction daripada berjudul di sini, judulnya adalah di Malaysia sangat menghargai Buya Hamka. Di Malaysia sangat menghargai Buya Hamka. Bagaimana kalau di Indonesia? Tanda tanya kan seperti itu. Saya pun penasaran kan dengan video ini ya, makanya saya inginlah untuk mereactionnya ya, seperti apakah pandangan orang Malaysia tentang Buya Hamka dan bagaimana pandangan orang Indonesia tentang Buya Hamka ya, guru besar ya. Oke, langsung saja ke videonya dari sini ya. Oke guys, kita langsung menghitung mundur daripada 3, 2, 1, go. Silakan untuk mendukung channelnya ya. Dulu yang bikin saya ada di deskripsi untuk dulu kebetulan tahun 2007 saya kuliah S2 sampai 2009 selesai tesis saya tentang Buya Hamka. Kemudian yang bikin saya waktu ngerjain tesis itu kita berjibaku cari buku bekas ya, karena buku Buya Hamka nggak ada waktu itu, nggak ada yang terbitin ulang. Ya kita cari buku bekas, nyarinya susah payah, online, offline. Berarti belum banyak yang online, malah banyak kan offline ya. Cari kemana-mana dapat buku bekas lama, udah selesai tesisnya. Ternyata begitu selesai tesisnya, padahal tesisnya belum saya terbitkan ulang. Kalau sekarang udah terbitin jadi buku. Ya kalau dulu belum, baru selesai aja. Tiba-tiba ada 4 orang secara terpisah dari Malaysia ngubungi saya. Mereka pengen lihat tesis saya, penasaran nih penelitiannya soal apa. Kenapa sih begitu amat? Rupanya orang Malaysia tuh radarnya kuat kalau soal Hamka. Jadi mereka betul-betul nyari tahu siapa aja sih yang bikin penelitian soal Hamka. Dan kemudian saya selidiki, ternyata di Malaysia tuh setiap tahun ada seminar nasional tentang pemikiran Buya Hamka. Luar biasa. Kadang-kadang satu di kampus ini, satu di kampus itu. Jadi dalam setahun itu bisa lebih dari satu. Ya. Dan kemarin baru saya konfirmasi, saya ketemu sama Ustadz Mustafa Umar. Ustadz Mustafa Umar ini dosen UIN Riau. Beliau gurunya Ustadz Abdul Somad. Bayangin aja, ini gurunya Ustadz Abdul Somad, ngeri kan? Ustadz Abdul Somad ini Ustadz terkenal di Indonesia. Secara ilmu ngeri. Ya. Betul. Cuman mungkin memang kalau untuk audiens populer ya Ustadz Abdul Somad nggak susah ngalahinnya lah gitu ya. Tapi kalau secara keilmuan yang satu ini luar biasa, Ustadz Mustafa Umar. Kemarin kita berhasil mengundang beliau dan beliau hormatnya bukan main sama Buya Hamka. Beliau kadang-kadang sekali waktu bolak-balik ngajar ke Malaysia. Beliau bilang orang Malaysia tuh taunya Buya Hamka aja. Jadi antum datang ke sana bilang ini saya punya buku tentang Buya Hamka, udah laku dah di sana. Ya, selesai. Jadi sebesar itulah penghargaan orang Malaysia tentang Buya Hamka. Sementara di Indonesia enggak. Itu ya. Kemudian tahun 2012 kalau nggak salah saya pertama kali ke Singapura. Lagi jalan-jalan pas lagi nggak ada agenda, kita jalan-jalan ke tengah kota. Saya minta dianterin ke toko buku Islam terdekat. Toko buku Islamnya tengah kota, kecil ya, nggak lebih kecil dari ini. Separuhnya juga enggak, separuh ruangan ini juga enggak, bentuknya bulat gitu. Begitu masuk ke dalam, satu rak bukunya Buya Hamka. Masya Allah. Ya, sementara waktu itu di Indonesia belum ada sama sekali. Terus tahun 2018 kemarin, saya ketemu dengan profesor sejarah dari Thailand, dari Patani. Ternyata saya iseng aja nanya, saya dulu bikin tesis penelitian soal Buya Hamka. Hamka terkenal di Patani. Di Patani, Thailand ya, terkenal. Gimana coba gitu ya. Jadi betul-betul kita ini kalau disitulah saya makanya sesuai dengan judul kajian kita malam ini. Ya kalau menurut saya, walaupun nggak judul presentasinya, menurut saya Buya Hamka ini jelas dengan sengaja dihapus dari sejarah. Karena nggak wajar orang sebesar itu yang namanya besar sampai kemana-mana, kok bisa hilang dari buku sejarah kita. Kecuali ada by design, kecuali ada yang sengaja membuat kita nggak tahu.
Apa sih gunanya buat kita nggak tahu sejarah itu fatal? Nggak boleh, betul. Saya di sini udah sering bahas soal sejarah. Apalagi ya, sejarah itu fatal memang tokoh akibatnya. agama, guys. Kalau kita misalnya kita percaya Menulis bahwa buku juga ini. Islam dan masuk ke Indonesia lewat pedagang dari Gujarat, itu konsekuensinya besar. Konsekuensinya apa? Oh, Islamnya dibawa sama pedagang. Pedagang ini kan nggak beneran dakwah, nggak beneran ngerti Islam. Ya, dia bukan ulama, dia tahu cara sholat saja. Ya, oleh karena itu muncullah pemikiran bahwa Islam di Indonesia itu cuma kulitnya doang, dalamnya masih Hindu, masih Buddha, animisme, dinamisme, peninggalan Majapahit, Sriwijaya. Padahal kerajaan Hindu dan Buddha itu justru nggak ada bekasnya sebenarnya. Ya, justru para sejarawan itu justru berpendapat sebaliknya. Sejarawan-sejarawan yang bukan dari Barat justru berpendapat sebenarnya Hindu dan Buddha itu cuma agama elitis saja, para bangsawan. Rakyat jelatanya nggak beragama Hindu Buddha. Nah, itu sebabnya di Indonesia pernah ada huruf Pallawa, bahasa Sanskerta. Tapi begitu masuk Islam hilang semua. Sementara bahasa Islam, bahasa Arab, huruf Arab, ya bisa sudah dipakai, betul. menjadi huruf yang dipakai oleh semua rakyat. Biasanya Dia dipakai untuk bahasa Melayu, dipakai untuk bahasa Jawa, dipakai untuk bahasa Bugis, itu pakai huruf Arab semua. Hurufnya Arab, betul. Jadi ada Arab Melayu, ada Arab Jawi segalanya. Itu kan hurufnya doang huruf Arab, tapi bacaannya enggak. Bacaannya Melayu. Bacaannya pakai bahasa Melayu. Masya Allah, betul. Kenapa? Karena Islam itu lebih mengakar. Masya Allah. Kok bisa ada agama yang begitu mengakar padahal dibawa oleh pedagang? Problem utamanya adalah kenapa Anda percaya agama Islam dibawa oleh pedagang? Berarti itu problemnya di situ. Sejarahnya bukan seperti apakah itu, bisa bukan Sabang sampai Merauke ini diislamisasi oleh pedagang yang berdakwah itu cuma iseng-iseng doang? Atau mungkin sebagian, cuma kebetulan dia kan pedagang datang ke sini, kemudian mereka menikah dengan penduduk pribumi, kemudian penduduk pribumi masuk Islam. Ya kalaupun dia nikah yang masuk Islam kan cuma istrinya doang. Apa bisa mengislamisasi semuanya? Kalau boleh tahu kan, kalau yang tahu pasti ada gerakan dakwah yang serius. Bisa komentar di bawah, guys. Siapa Indonesia beliau bisa ini? terislamisasi sejauh ini. Ini pentingnya sejarah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru sama-sama kita melihat. Tapi saya penasaran, guys, siapa beliau ini ya? Kalau korang tahu tentang ataupun nama dari Ustadz yang barusan kita react ya, silakan untuk berkomentar di bawah ya. Kalau saya melihat daripada apa yang dikatakan oleh Ustadz ini, bahwa di Malaysia ini Masya Allah luar biasa ya. Saya kagum dengan orang-orang Malaysia yang memang sangat menghargai ataupun mengenal daripada Buya Hamka ini ya. Beliau tokoh agama ya, penulis juga ya kan, orang yang soleh sekali. Dan kalau saya tidak salah tidak salah pengetahuan saya ya, beliau juga salah satu pernah menjabat menjadi ketua NU ya di Indonesia, dan juga beliau ini orang Muhammadiyah ya. Kalau yang saya tahu, kalau memang kalian kawan-kawan semua yang lebih tahu tentang sejarah Buya Hamka ini, silakan untuk berkomentar di bawah, guys. Kalau dari yang mengatakan bahwa dari Indonesia itu penghilangan sejarah itu saya sih masih belum mengetahuinya ya. Silakan untuk teman-teman semua berkomentar di bawah ya, kira memang ada yang mengetahui tentang sejarahnya Buya Hamka, kok bisa di Malaysia itu lebih dikenal daripada di Indonesia seperti itu. Kalau korang tahu silakan untuk berkomentar di bawah. Oke guys, mungkin itu dulu video reaction dari saya ya. Selalu dukung ya, kalau korang suka dengan channel ini silakan dukung channel Rahmat Pon Channel dengan cara subscribe, like dan komen, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video terupdate daripada Rahmat Pon Channel. Oke, itu dulu video dari saya ya. Bertemu lagi di video reaction lebih seru lagi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.